Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang autoimunitas ya. Capaian pembelajaran pada hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan reaksi autoimunitas. Outline-nya yang akan Ibu jelaskan pada hari ini itu adalah faktor imun yang berperan dalam imunitas, faktor lingkungan, mekanisme kerusakan jaringan, cara pengujian autoimun, toleransi autoimun, penyakit, dan prinsip pengobatannya. Oke, jadi seperti ini yang akan Ibu jelaskan pada session kali ini. Semoga bisa disimak dengan baik ya. Nah, apa itu toleransi imunologik ya? Salah satu sifat yang luar biasa sistem imun normal itu adalah bahwa sistem imun dapat bereaksi terhadap banyak sekali mikroba, tetapi tidak bereaksi terhadap antigen diri sendiri atau self ya. Nah, ketidaktanggapan terhadap antigen diri sendiri inilah disebut dengan toleransi imunologi. Tetap dipertahankan oleh tubuh meskipun terdapat fakta bahwa mekanisme molekuler di mana spesifisitas reseptor limfosit yang dihasilkan tidak bias untuk meniadakan reseptor antigen diri. Dengan kata lain, limfosit misalnya ya. Di sini dengan kemampuan untuk mengenali antigen diri terus-menerus dihasilkan selama proses normal pematangan limfosit. Selain itu juga banyak antigen diri memiliki akses langsung kepada sistem imun. Ya. Sehingga harus ada mekanisme yang mencegah respon imun terhadap antigen diri. Nah, mekanisme inilah yang bertanggung jawab terhadap salah satu sifat utama sistem imun, yaitu kemampuan untuk membedakan antigen diri mana dan yang bukan antigen diri itu mana. Yang bukan antigen diri itu biasanya adalah mikroba ya. Nah, jika mekanisme ini gagal, maka sistem imun dapat menyerang sel dan jaringan sendiri. Nah, mekanisme inilah disebut dengan reaksi autoimunitas. Penyakit yang disebabkan oleh reaksi autoimunitas itu adalah penyakit autoimun. Jadi pada toleransi imunologik ini tidak adanya respon terhadap antigen yang dicetuskan oleh terpaparnya limfosit pada antigen tersebut. Nah, ketika limfosit dengan reseptor untuk antigen tertentu bertemu dengan antigen ini dapat terjadi beberapa kemungkinan. Misalnya limfosit dapat diaktifkan sehingga bisa berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel efektor dan sel memori, sehingga menghasilkan respon imun yang produktif. Nah, antigen yang dapat menimbulkan respon itulah yang disebut dengan imunogenik ya. Nah, limfosit dapat secara fungsional tidak aktif atau dibunuh sehingga timbul toleransi. Nah, antigen yang menginduksi toleransi itu namanya tolerogenik. Biasanya pada beberapa situasi limfosit spesifik antigen mungkin tidak bereaksi dengan cara apapun. Nah, fenomena inilah disebut dengan immunological ignorance atau pengabaian imunologi, menunjukkan bahwa limfosit mengabaikan kehadiran antigen begitu saja, dia tidak langsung merespon kayak gitu. Jadi fenomena toleransi imunologik itu penting karena beberapa alasan ya. Yang seperti Ibu sebutkan tadi, antigen diri biasanya menginduksi toleransi. Kegagalan toleransi diri itu penyebab yang mendasari timbulnya penyakit autoimun. Terus cara menginduksi toleransi pada limfosit yang spesifik untuk antigen tertentu ya. Nah, sehingga ada strategi untuk menimbulkan toleransi. Ini sedang diuji ya untuk mengobati penyakit alergi dan autoimun serta untuk mencegah penolakan transplantasi organ. Jadi ini adalah
salah satu fenomena toleransi imunologik ya terhadap antigen diri yang berbeda dapat dirangsang ketika limfosit yang sedang berkembang terpapar dengan antigen di dalam organ limfoid generatif atau sentral ya. Nah, sebuah proses yang dinamakan toleransi sentral. Toleransi sentral itu adalah mekanisme toleransi hanya pada antigen diri yang berada dalam organ limfoid generatif yaitu sumsum tulang dan timus. Tuh ya. Nah, sebuah proses yang dinamakan toleransi sentral atau ketika limfosit matur terpapar antigen diri di organ limfoid perifer atau jaringan perifer itu disebut dengan toleransi perifer. Jadi kalau di toleransi sentral tadi sudah mengalami pematangan sel limfosit, maka dia akan masuk ke jaringan perifer sehingga di sini terjadi mekanisme toleransi perifer. Gitu ya. Jadi toleransi sentral itu jadi ketika limfosit immature ya, belum matang spesifik untuk autoantigen dapat bertemu dengan autoantigen tersebut di dalam organ limfoid generatif atau sentral lalu didelesi. Nah, mengalami delesi atau apoptosis di sini. Kemudian kalau limfosit sel B ini mengubah spesifisitasnya atau reseptor editing tadi dan sebagian sel T di sini berkembang menjadi sel T regulator. Nah, sebagian limfosit autoreaktif menyelesaikan maturasinya kemudian keluar dari jaringan perifer. Keluar menuju jaringan perifer. Toleransi perifer itu adalah limfosit autoreaktif matur dapat diinaktivasi atau didelesi setelah bertemu dengan autoantigen di jaringan perifer atau ditekan oleh sel T regulator. Jadi toleransi terhadap antigen diri yang tidak terdapat dalam organ-organ tersebut harus dikembangkan dan dipelihara oleh mekanisme perifer. Jadi mekanisme toleransi imunologik dan mekanisme itu dapat menyebabkan autoimun itu akan Ibu jelaskan pada slide selanjutnya ya. Di sini biasanya yang sering dibahas memang mekanisme toleransi diri ya, septoleran. Itu contohnya adalah T helper CD4. Karena T helper CD4 ini mengatur hampir semua respon imun terhadap antigen protein ya, sehingga toleransi pada sel ini mungkin cukup untuk mencegah baik respon imun seluler maupun humoral terhadap protein diri.